just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Yes, it is. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, and we declare it now. Your name is life. Break every stronghold and shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Come, Holy Spirit, your name is power, your name is healing. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus.
Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat bergabung di seminar perdana grup Seeing the New Eyes. Senang menyambut kehadiran Bapak Ibu teman-teman semua ya, sangat antusias ya. Jadi tema kita pada malam hari ini adalah harapan untuk penderita skizofrenia dalam Kristus. Sebagai pembicaranya adalah Ibu Shirley Angelin Kusuma, Master Psikologi, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang psikolog, seorang dosen juga di Universitas Kristen Satya Wacana, sekaligus juga co-founder dari Rumah Pemulihan Efata. Dari dengar temanya mungkin kita bisa dapat gambaran ya teman-teman ya, bahwa untuk anggota keluarga kita, kerabat kita, atau teman-teman kita yang mengalami skizofrenia sebagai penyintas, mereka memiliki harapan di dalam Kristus. Nanti kita dengarkan bersama paparan dari Ibu Shirley ya. Nah, untuk sedikit perkenalan, nama saya Firda. Saya sebenarnya adalah seorang penyintas social anxiety, Bapak Ibu semua. Jadi sebenarnya untuk tampil di sini sebagai seorang host itu adalah satu hal yang mustahil. Tapi dalam anugerah Tuhan, malam ini saya tampil sebagai host di sini bersama Bapak Ibu. Jadi karena mungkin hal yang menjadi satu tantangan ya, karena pasti rasanya nervous. Ini saya juga nervous sebenarnya Bapak Ibu. Tapi juga ya tangannya mungkin akan berasa dingin, tapi but it's okay. Di dalam anugerah Tuhan, di dalam kemampuan yang Tuhan kasih, kita bisa terus melangkah maju Bapak Ibu ya. Nah, semua ini saya juga sharing sedikit. Sejak bergabung di dalam grup Seeing with the New Eyes, saya mengalami perubahan yang sangat signifikan Bapak Ibu. Jadi dalam bimbingan Pak Jeffrey dan tim, serta rajin mengikuti kegiatan Seeing, saya mengalami perubahan pandangan. Dari yang semula tuh kayak ketakutan gitu ya, menghadapi untuk seorang social anxiety itu kesusahan kalau misalkan untuk kayak ramai-ramai gitu ya. Jadi mengalami kesulitan gitu. Tapi untuk aktivitas sehari-hari, karena saya juga kerja, merintis bisnis juga bersama suami, jadi itu tampak tidak nyaman ya ketika harus banyak setiap hari. Dan juga di dalam pekerjaan itu juga merangkap sebagai marketing officer, jadi harus menghadapi orang juga every day itu saya hadapi. Jadi tantangannya itu lumayan gitu. Tapi sejak mengalami pemulihan dari Tuhan lewat grup Seeing ini, saya menjadi seorang yang berani tampil. Sekarang di sini juga ya Bapak Ibu ya, jadi seorang host ya. Bahkan di Seeing ikut melayani juga sebagai tim, juga melayani teman-teman yang mengalami masalah gangguan mental health dan juga mengalami masalah yang sama. Jadi teman-teman yang mengalami social anxiety, jadi kita ada bentuk grup gitu ya, grup SA. Jadi saya juga lead di situ. Jadi ikut partisipasi lead di situ. Jadi kayak dipulihkan untuk memulihkan, untuk dapat memulihkan, menolong teman-teman yang lain ya, Bapak Ibu teman-teman semua ya. Walaupun mungkin sekarang masih dalam tahap pemulihan, ya, masih dalam pemulihan dan terus berjalan, tapi saya percaya apa yang Tuhan kerjakan lewat grup Seeing ini akan memberkati para penyintas dan caregiver yang bergumul dengan gangguan kesehatan mental untuk bisa mendapatkan pengharapan
dan hidup dengan masa depan yang lebih baik, positif, semangat Bapak Ibu ya, yang akan memberkati hidup mereka hingga hari lepas hari akan bisa mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Nanti di akhir acara Bapak Ibu jangan leave dulu ya. Kita akan ada pengumuman tentang grup New Seeing with the New Eyes. Mungkin sedikit sharing ya berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Saya juga nggak panjang-panjangkan ya, sedikit saja saya sharingkan. Jadi pada malam hari ini kan tema kita harapan untuk penderita skizofrenia dan Kristus ya. Saya juga di sini ada mendampingi teman di dalam grup dengan penyintas untuk skizo ya, tapi di awal untuk pendampingan mungkin tampak itu tantangan yang lumayan cukup menantang ya, karena untuk teman-teman kita penyintas skizofrenia mereka mengalami mungkin untuk di dalam pikiran ada kemelut ya, kacau gitu ya, jadi mungkin merasa kayak bingung gitu, agak kacau dan banyak pandangan negatif gitu. Tapi sampai detik ini banyak banget perubahan positif yang dialami, dan lewat dari seeing ini, lewat kegiatan-kegiatan yang diikuti, lewat firman Tuhan yang didengar, lewat training-training, lewat support group juga yang kita ada support group ya Bapak Ibu ya. Jadi lewat dari itu semua itu membuat teman kita ini benar-benar mengalami kemajuan yang sangat positif. Dan ini dikonfirmasi sama keluarganya gitu, sama teman-teman di grup, sama teman-temannya, dan bahkan sama teman-teman yang udah tahunan nggak ketemuan gitu ya, nggak ketemuan, dan ketika mereka bertemu temannya ini konfirmasi bahwa benar ya perubahannya sangat positif gitu Bapak Ibu, perubahannya sangat positif dan mukanya cerah gitu ya, mukanya cerah, ada harapan gitu ya, mukanya cerah, terus kayak makin berkembang maju, juga makin berani gitu. Jadi ini benar-benar satu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa melalui pendampingan dari kita semua yang satu grup yang benar-benar kasih tanpa syarat dan penerimaan dari kasih Kristus ya. Itu benar-benar membuat teman kita ini mengalami perubahan walaupun skizofrenia, tapi mengalami perubahan yang sangat signifikan juga. Jadi teman-teman memang ada harapan di dalam Kristus ya. Sangat bersyukur, tidak berlama-lama mungkin saya akan mempersilakan Pak Jeffrey untuk pembukaan untuk awal seminar ini. Silakan Pak. Shalom teman-teman, selamat malam. Perkenalkan saya Pak Jeffrey Lim. Saya bersyukur untuk seminar mental health pertama yang diadakan oleh Seeing with New Eyes Ministry. Kalau boleh sedikit share, dalam anugerah Tuhan, saya bersama tim mendirikan pelayanan mental health Seeing with New Eyes ini. Saya seorang hamba Tuhan, penginjil, juga diizinkan Tuhan sebagai seorang penyintas gangguan schizoafektif dan bipolar yang sudah diderita selama 26 tahun, yaitu sejak tahun 1998 ya. Dan yang saya alami banyak berat ya, saya udah alami 11 kali masuk perawatan mental. Ada juga semenjak 98 sampai 2014, semenjak itu tidak pernah kambuh lagi. Ada bergumul 16 tahun keluar masuk sekolah teologi. Namun dalam anugerah Tuhan, akhirnya dalam belas kasihan Tuhan boleh lulus, dan dalam anugerah Tuhan boleh melayani. Dan saya melayani di pelayanan Seeing with New Eyes. Jadi gangguan kesehatan mental saya sendiri bukan skizofrenia, tapi gangguan schizoafektif. Jadi irisan antara gangguan skizofrenia dengan bipolar ya. Saya dalam kasus saya lebih banyak gejala bipolarnya dan makin hari makin stabil. Dan karena itu saya punya keyakinan bahwa orang yang bergumul dengan gangguan kesehatan mental itu bisa lebih baikkan dalam anugerah Tuhan. Kalau kita lihat bahwa skizofrenia sendiri adalah gangguan kesehatan mental yang meliputi aspek bio, psiko, sosial, dan spiritual. Aspek fisiknya kuat tentu membutuhkan medis untuk mengatasi gangguan pikiran. Tapi di samping medis, kita percaya bahwa ada kuasa Injil, firman Tuhan yang membantu proses untuk seseorang dengan gangguan kesehatan skizofrenia untuk lebih pulih dan utuh secara bertahap, teman-teman. Nah, di dalam komunitas kami ada seorang yang didiagnosa skizofrenia paranoid, tapi sekarang udah kuliah S1, udah tunangan, udah menikah dengan prestasi yang baik, dan sekarang juga sedang kuliah S2 dalam anugerah Tuhan. Kerjanya pun bagus, salary-nya pun bagus. Bisa begitu dalam anugerah Tuhan. Ada seorang di komunitas kami yang bisa maju, bisa membuat buku autobiografi pergumulannya, dan makin hari juga makin stabil dalam anugerah Tuhan. Dia rindu untuk mencari Tuhan. Ada seorang di antara komunitas kami juga yang bisa, seorang skizofren yang mengajar bahasa, merajut, makin lama makin stabil juga dalam anugerah Tuhan.
satu hal, bahwa kami melihat bahwa proses bagaimana ketika medis itu esensial penting dalam pergumulan dengan schizofren, tetapi firman Tuhan dan komunitas pendampingan itu penting sekali juga dalam pemulihan pribadi orang dengan gangguan schizofren. Sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang lebih utuh, makin utuh gitu. Dan saya nggak berlama-lama lagi, saya serahkan waktu kepada pembicara yang akan membahas bahwa bagaimana ada harapan bagi penderita schizofren di dalam Kristus. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Shirley ya. Iya, silakan Bu. Ya, Shalom Coach Jeffrey dan Bapak Ibu semuanya, Kak Firda yang sudah membuka acara ini. Terima kasih untuk kesempatan boleh sharing saja pada komunitas Sing with New Eyes, komunitas yang luar biasa yang membantu untuk memperkaya dan memperkuat, memotivasi baik caregiver, baik penderita, baik survivor, begitu ya, dalam masalah kesehatan mental. Nah, sore dan malam hari ini kita akan membicarakan mengenai harapan bagi penderita skizofrenia di dalam Kristus. Saya izin share ya. Oke, sebentar. Apakah sudah terlihat? Oke, baik. Sudah, Bu. Jadi, ya, terima kasih. Jadi, skizofrenia ini adalah sesuatu yang sebenarnya seringkali menjadi pergumulan yang sangat berat, bukan hanya bagi penderitanya, tapi juga bagi caregiver dan keluarga yang merawat, yang terkoneksi setiap harinya. Lalu, apakah dengan kondisi yang seperti itu, halusinasi dan lain sebagainya, apakah memang ada harapan bagi mereka yang mengalami skizofrenia ini? Mari kita bahas bersama untuk 50 menit ke depan, bersama-sama kita fokus untuk membicarakan mengenai hal ini. Jadi skizofrenia ini memang sebenarnya adalah kondisi medis, Bapak Ibu. Kita memahami dulu ya bahwa skizofrenia ini kondisi medis. Jadi kondisi medis yang serius yang berkaitan dengan neuropsikologi seseorang. Jadi mempengaruhi fungsi otak dan sebenarnya mirip sekali dengan kondisi demensia. Bahkan gejalanya pun mirip dengan demensia. Nah, seringkali stigmanya pada skizofrenia ini lebih negatif daripada orang-orang pada penderita demensia. Atau sebenarnya ini juga kondisi medis yang sama yang juga dialami pada kondisi medis pada fisik. Namun pada skizofrenia ini, kondisi medis ini menyerang bagian dan fungsi otak tertentu. Jadi ini bukan hanya sekedar masalah spiritual atau moral. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa mengalami skizofrenia ini kurang doa, kurang iman, kurang bersyukur. Apakah pernah ada yang mengalami seperti itu? Coba silakan react. Ada reaksinya mungkin yang pernah mengalami seperti itu. Ada kata-kata yang tidak menyenangkan begitu ya berkaitan dengan hal ini. Nah, orang dengan gejala skizofrenia itu ada gejala positifnya. Jadi gejala positif itu adalah ya Kak Ega Rese dia mungkin pernah mengalami ya kejadian disampaikan hal-hal yang tidak menyenangkan mengenai hal itu. Tapi bisa dijelaskan bahwa ini memang kondisi medis. Sama seperti orang darah tinggi, diabetes, demensia gitu ya. Yang mengalami kondisi medis yang sama sebetulnya. Hanya lokasinya yang bermasalah, tempatnya, fungsinya yang bermasalah pada tubuh kita itu yang berbeda. Jadi pada skizofrenia itu ada gejala positif dan ada gejala negatif. Gejala positif itu apa? Gejala positif itu adalah gejala yang muncul pada diri seseorang yang menderita skizofrenia yang pada orang normal itu tidak ada.
gitu. Jadi orang normal tidak mengalami halusinasi, pendengaran, penglihatan, atau semua penginderaan kita. Ada yang merasakan perabaan, merasa ada sentuhan, merasakan ada sesuatu, atau penciuman. Jadi bisa terjadi. Kemudian delusi, ada pikiran, keyakinan yang tidak rasional, tapi tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian pikiran dan ucapannya tidak terorganisir. Lalu ada gejala negatif. Gejala negatif itu apa? Gejala negatif itu adalah gejala yang pada orang normal itu harusnya ada, begitu ya, muncul. Tapi pada orang dengan atau penderita skizofrenia ini tidak muncul, gitu. Orang yang normal harusnya punya motivasi, inisiatif untuk bekerja, begitu ya, untuk bersih diri. Nah, pada orang skizofrenia tidak ada. Dia malas bekerja, bukan malas sebenarnya, tapi tidak mampu. Kemudian fungsi-fungsinya tidak bisa berfungsi dengan baik. Tidak mandi, tidak bersih diri, kemudian ada ekspresi emosi yang terbatas, kadang flat gitu ya, kadang marah. Jadi ekspresi emosinya ini terbatas dan kemudian menarik diri dari lingkungan. Mereka juga mengalami gangguan kognitif meskipun pintar-pintar. Meskipun secara IQ mungkin pintar begitu ya, tapi mereka sulit berkonsentrasi. Ada penurunan fungsi memori dan sulit dalam pengambilan keputusan. Sehingga kesannya mereka mengalami penurunan kognitif, tapi mereka mengalami gangguan kognitif yang mereka sendiri tidak bisa hindari. Oleh karena itu, maka penanganan skizofrenia ini harus melibatkan obat antipsikotik dan terapi medis, sama seperti pada gangguan medis lainnya. Kita kalau ada orang yang hipertensi, ada orang yang diabetes, mereka minum obat seumur hidup. It's okay ya gitu, nggak masalah kan gitu. Tapi kenapa kalau ada orang dengan skizofrenia minum obat seumur hidup kok dipermasalahkan gitu? Sebenarnya kondisinya sama gitu. Mereka harus diobati karena ini merupakan gangguan penyakit yang kronis sifatnya. Jadi karena ada masalah secara fungsi eksekutifnya atau di prefrontal korteksnya, maka penderita skizofrenia tadi mengalami kesulitan untuk merencanakan, berpikir abstrak, mengambil keputusan, maka dia tidak bisa bekerja atau sulit untuk bekerja. Kemudian memori dan defisit atensi. Jadi, mengapa bisa terjadi skizofrenia ini? Mungkin faktor genetik bisa menyebabkan. Jadi, ada gen, misalnya dari saudara, tidak harus dari papa mama, tidak harus dari kakek nenek, bisa dari paman, sepupu, bibi yang mengalami itu dan kemudian bisa ada gen yang menurun. Kemudian ada faktor neurobiologis. Jadi ada ketidakseimbangan neurotransmitter, dopamin, glutamat, dan lain sebagainya. Tidak hanya dua itu saja. Dan ada kelainan struktural otak yang terdeteksi melalui MRI. Kemudian ada faktor lingkungan. Mungkin pernah mengalami stres yang berat, trauma masa kecil yang berat, atau ada infeksi pada saat kehamilan ibu. Kemudian komplikasi kelahiran juga bisa. Dan ini memicu perkembangan skizofrenia pada individu yang rentan, padahal secara genetiknya sudah ada. Kemudian interaksi yang kompleks dari semuanya. Jadi skizofren ini tidak disebabkan oleh satu faktor, Bapak Ibu. Jadi ini bisa multifaktor. Penyebabnya tidak hanya satu. Jadi ada pencetusnya juga. Jadi kalau kita melihat bahwa gangguan-gangguan mental atau gangguan kejiwaan itu memang ada permasalahan di bagian otak. Contoh, orang dengan anxiety gitu ya, orang dengan kecemasan itu ada hiperaktif di gelombang beta di bagian depan. Sehingga dia selalu memikir berulang-ulang hal yang seharusnya tidak dipikirkan. Yang mungkin kalau orang normal mikir sekali saja ketemu solusi sudah, tapi ini belum tentu kejadian, dipikir terus. Atau pada orang dengan depresi. Jadi orang dengan depresi, kalau orang depresi ini yang sebelah kanan ya Bapak Ibu. Kalau orang yang normal ini sebelah kiri, di mana emisi foton otak itu menunjukkan ada aktivitas yang cukup, yang normal begitu. Tapi pada orang depresi ada penurunan aktivitas. Jadi
seakan-akan sangat lelah sekali, males ngapa-ngapain, tidak bertenaga rasanya untuk melakukan aktivitas, dan tidak bisa berpikir yang jernih, sehingga juga muncul pikiran-pikiran yang negatif, muncul keinginan bunuh diri, yang secara otak prefrontalnya bagian depan kita lihat tidak aktif, sehingga tidak bisa mengatasi pikiran-pikiran yang negatifnya, begitu. Lalu pada penderita skizofrenia ternyata di bagian otaknya itu yang bermasalah cukup banyak gitu ya. Misalnya pada bagian neurotransmitter ini atau di brain chemistry ini ya. Jadi di brain chemistry ini dopamin itu tempat kita tahu tempat kenikmatan ya, tempat motorik juga sebetulnya dan untuk aktivitas lainnya itu mengalami peningkatan. Glutamat itu area yang seharusnya untuk atensi, memori, dan lain sebagainya itu tidak seimbang. GABA yang seharusnya mengontrol neurotransmitter itu tidak bisa mengontrol secara maksimal, maka dopaminnya berlebihan, begitu. Sehingga muncul gejala skizofrenia. Lalu kemudian ada perubahan secara neuro, ada kematian pada cabang-cabang syaraf kita, kemudian decrease neuronal plastisitas, jadi plastisitasnya menurun, kemudian ada pemangkasan-pemangkasan di bagian-bagian saraf yang seharusnya tidak terjadi, sehingga ini menimbulkan permasalahan dalam fungsi-fungsi otak yang seharusnya berjalan dengan baik. Dan kemudian ke-trigger, terstimulasi dengan lingkungan. Ada sakit mungkin, jadi ada pasien yang sakit panas, kemudian tidak tersembuhkan, kemudian terjadi perubahan ini, neuronal change-nya berubah, brain chemistry-nya, neurotransmitternya berubah, begitu ya. Dan kemudian akhirnya mengalami gangguan. Epilepsi itu juga bisa menyebabkan atau bersinggungan, beririsan dengan gangguan skizofrenia ini. Bahkan malnutrisi atau penggunaan zat-zat psikotropika. Kami punya klien pasien yang sejak dari SMP dia minum alkohol sehingga ketika SMA dia sudah mengalami skizofrenia. Atau penggunaan narkoba itu juga merusak sistem saraf. Dan kemudian kecelakaan yang kemudian merubah fungsi otak itu juga bisa menyebabkan ke arah skizofrenia. Sehingga gejalanya apa Bapak Ibu di sini? Ada halusinasi, delusi, disorganisasi berpikir, kurang motivasi, dan anhedonia. Tidak bisa merasakan lagi kenikmatan, tidak bisa merasakan lagi sukacita, istilahnya seperti itu. Jadi kalau kita melihat di sini, ini adalah murni sistem syaraf yang bermasalah, fungsi-fungsi otak yang bermasalah, gitu. Nah, di sini kita melihat ya, jadi ada perubahan fungsi sistem di prefrontal cortex, tempat pengambilan keputusan, tempat kepribadian kita, tempat pertimbangan kita. Nah, ini bermasalah begitu. Jadi aktivitasnya di sini berkurang. Sehingga ya dia kemudian malas mandi, omongannya ngelantur, omong tidak bisa berhenti, begitu. Nah, jadi ini meningkatkan terjadinya gangguan skizofrenia. Selain itu, kita juga melihat di sini ini adalah penderita skizofrenia yang sebelah kanan itu terjadi pembesaran ventricle di sini. Jadi ini adalah tempat cairan cerebrospinal atau kalau secara sederhananya kita mungkin lebih memahami terjadi hidrosefalus atau peningkatan cairan di otak. Mungkin karena ada penyumbatan sehingga mengumpul di satu area sehingga menimbulkan gangguan. Jadi ada pembesaran ventricle. Seperti ini ya, kalau di skizofrenia, ini kalau normal seperti ini. Nah, ini seakan-akan seperti bengkak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada rongga yang kemudian di otak ini yang terisi dengan cairan cerebrospinal itu tadi. Sehingga menyebabkan gangguan pada informasi di otak, menyebabkan gangguan pada white matter-nya dan gray matter di otak, sehingga terjadilah permasalahan di
prefrontal juga, pertimbangannya juga bermasalah, dan perilakunya juga menjadi bermasalah. Jadi kita melihat di sini ya bahwa memang skizofrenia terbukti secara fungsi-fungsi otak, secara neurobiologi dan neuropsikologi akhirnya karena berpengaruh pada perilakunya. Jadi kalau kita masih berpikir bahwa schizofren ini adalah karena kurang bersyukur, karena kurang iman dan kurang doa, maka kita yang kurang pengetahuan ketika kita menyampaikan hal itu kepada orang lain begitu. Dan bagi penderita dan caregiver kemudian bisa memahami bahwa kita tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Memang mungkin itu ke-trigger dengan trauma-trauma tertentu di dalam kehidupan kita. Tapi ada orang dengan trauma tertentu yang sama, tapi tidak sampai pada skizofrenia. Mungkin ada permasalahan di neurotransmitternya, di fungsi otaknya, di sistem sarafnya, yang karena ada trigger tertentu kemudian menimbulkan sampai pada gangguan skizofrenia. Jadi kita memahami dengan etiologi yang kompleks seperti ini, kita membantu menyadari bahwa skizofrenia itu bukan sekedar ini masalahnya siapa yang salah sih, penderita atau keluarganya sih, tapi ada kondisi medis yang perlu pendekatan holistik. Perlu dipahami dengan sudut pandang yang seperti itu. Jadi kita melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi terus kenapa sih kok Tuhan mengizinkan ya adanya sakit ini ya? Kok ada sih penderitaan ini? Tapi memang kita perlu memahami bahwa dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga manusia mengalami hal-hal yang akibat dari kerusakan dunia akibat dosa. Jadi bukan sekedar dosa pribadinya. Yang tadinya diciptakan Tuhan semuanya baik begitu ya. Tapi karena manusia berdosa, maka ada hal yang rusak, ada hal yang tidak baik. Namun kita juga bisa melihat ini sebagai kedaulatan Tuhan. Tuhan berdaulat atas penderitaan manusia, mengizinkan begitu. Tapi bahkan dalam halusinasinya, dalam gangguannya pun Tuhan itu tidak pernah kehilangan kendali. Tuhan tetap menolong. Ketika kami punya pasien yang namanya Sansan ini begitu ya. Dia pasien skizofrenia berat Bapak Ibu. Ngomong sudah ngelantur, nggak nyambung sama sekali. Dia hanya ingat namanya saja. Dia tidak ingat orang di sekelilingnya siapapun dia tidak ingat. Tapi orang-orang di masa lalunya dia ingat. Mamanya, kakaknya, dia ingat begitu. Suatu ketika dia mengalami stroke Bapak Ibu. Dan ketika stroke ini dia membuat dia tidak bisa jalan. Tiba-tiba begitu dia tidak bisa jalan. Dan dia harus disuapin, dia harus opnam di rumah sakit. Dan dokter mengatakan bahwa ya udah ini stroke berarti ya dia akan lumpuh seumur hidup begitu. Cuman dalam halusinasinya yang ngomong nggak pernah nyambung ini begitu ya, dia mengeluhkan pada suami saya, pada Pak David, doa kok soronya kayak gini gitu ya kalau bahasa Jawa. Aduh kok menderitanya seperti ini dia bilang gitu. Kok aku nggak bisa jalan? Suami saya menyampaikan bahwa ya berdoa tosan gitu ya. Dan dia cuma ngomong satu kalimat. Tuhan Yesus tolong saya. Cuman itu saja. Besok paginya dia bisa jalan Bapak Ibu. Besok paginya. Dan itu suatu hal yang bagi kami wow luar biasa sekali. Dalam halusinasinya, dalam ketidakpahamannya, dalam ketidakmengertiannya, satu kalimat itu didengarkan oleh Tuhan. Dan besoknya ketika kami tanya lagi, San, kamu kok bisa jalan lagi? Siapa yang nyembuhin kamu? Dia udah jawabnya udah ngelantur lagi. Dia bilang, Dominik katanya. Dominik tuh temennya gitu ya. Oh, wow gitu ya. Dia udah kembali pada halusinasinya lagi begitu. Tapi luar biasanya di situ Tuhan tidak pernah kehilangan kendali bahkan dalam halusinasinya. Ketika dia berteriak minta tolong, Tuhan tolong. Kemudian bahwa ini adalah proses ilahi. Ayub bisa mengatakan bahwa dulu aku mengenalmu dari kata orang, tapi sekarang aku mengenalmu dari mataku sendiri. Dia menyampaikan ini Ayub itu bahkan ketika kekayaannya belum dipulihkan, ketika anak-anaknya dia belum punya anak lagi begitu ya, ketika dia masih sakit dia bisa berkata seperti itu. Dan
Ini yang disebut dengan proses ilahi. Tuhan memproses kita sampai kita bisa melihat dan menemukan Tuhan bahkan dalam penderitaan kita sekalipun. Dan kemudian racun ini bisa jadi obat. Bahkan racun itu bisa jadi obat gitu ya. John Calvin mengatakan racun apapun yang dihasilkan iblis, kalau Allah mengubahnya, itu bisa jadi obat bagi umat pilihannya. Jadi eh, pada pasien tertentu ini justru bisa menjadi penghiburan bagi dia begitu ya. Ada penghiburan bahkan di tengah-tengah kesulitannya. Ketika dia harus direhab, bahkan dia bisa menemukan jawaban justru di rehabilitasi itu, misalnya seperti itu. Jadi kesengsaraan ini menimbulkan ketekunan dan ketekunan ini menimbulkan tahan uji, gitu ya. Ini tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Jadi ketika kita terus berharap pada Tuhan, gitu ya, ada harapan yang bisa kita peroleh bahkan di tengah-tengah kesulitan. Jadi mengapa Tuhan tidak menyembuhkan saja? Sama seperti Ayub. Dalam sekejap kekayaannya, anak-anaknya, tubuhnya hilang. Tapi dalam sekejap Tuhan bisa jadikan lagi ada. Tuhan kembalikan seperti semula. Tapi tidak selalu kejadiannya seperti itu. Tuhan seringkali lebih melihat proses kekekalannya daripada sekedar kenikmatan dan kesukaan sesaat gitu ya. Jadi kita melihatnya mengapa Allah mengizinkan skizofrenia dan tidak menghapusnya. Ia akan menghapus segala air mata, iya. Mungkin pada waktunya nanti, begitu ya. Mungkin tidak sekarang. Ada proses yang harus kita lalui. Proses ini bukan hanya untuk penderita, tapi bagi orang-orang di sekelilingnya. Tuhan memproses sedemikian rupa. Dan dari penderita dan orang-orang yang diproses di sekelilingnya, ini bisa jadi berkat buat orang lain lagi. Gitu. Karena penderitaan itu tidak selalu tentang skizofrenia. Penderitaan itu banyak sekali Bapak Ibu. Dan kita bisa jadi berkat. Bahkan penderita sekalipun. Skizofrenia sebagai bagian dari realitas dunia yang jatuh. Tadi kita bahas begitu ya. Kemudian untuk menyatakan kuasa dan kasih karunia Allah melalui kelemahan. Jadi firman Tuhan juga mengatakan, cukup kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dari kelemahan-kelemahan dari orang yang bodoh, dari orang yang lemah, ini justru Tuhan mencelikan mata dunia. Banyak orang yang disembuhkan dan jadi berkat. Untuk membangkitkan belas kasihan dan misi kasih gereja. Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan Tuhan. Dan dalam kitab Mazmur pun juga dikatakan bahwa Tuhan ini bukan sekedar penonton saja gitu ya. Tapi ketika kita jatuh, kita dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan memberikan tangannya, Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Jadi orang dengan skizofrenia atau memang seringkali disebut ODS itu ya, bukan kesalahan dalam rencana Tuhan. Tuhan nggak pernah salah. Melainkan bagian dari rencananya untuk menyatakan kasih dan pengharapan dalam dunia yang hancur. Melalui penderita skizofrenia ini bahkan Tuhan memurnikan gereja, menantang kasih gereja. Apa sih yang bisa gereja lakukan? Jadi bukan menyingkirkan begitu. Tapi justru ini adalah ajang, wadah, atau tempat kita untuk menyalurkan kasih karunia Allah pada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan mengatakan siapa yang peduli pada orang yang dalam kondisi yang terlemah gitu ya. Ketika aku telanjang, ketika aku kelaparan, siapa sih yang peduli begitu ya? Dan itu yang akan menempati kerajaan surga. Bukan yang kelihatannya sibuk dan lain sebagainya begitu. Jadi skizofrenia itu bukan hukuman Tuhan, Bapak Ibu. Kalau ketika ada orang yang sakit tuh, kemudian orang nanya, ini siapa sih yang salah? Dosanya siapa sih? Yohanes 9 ayat 3 mengatakan bukan dia, bukan dosanya dia, dan bukan juga orang tuanya, tapi supaya pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi bahkan dalam penderitaan pun itu sebenarnya bisa menjadi kita melihat kasih karunia Allah di situ. Jadi ini untuk menyatakan kemuliaan Allah. Sarana pendewasaan iman, baik bagi caregiver, bagi gereja juga gitu ya. Dan untuk menyadarkan manusia bahwa kita ini terbatas dan tergantung pada Tuhan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Siapa yang menguatkan kita? Ya Tuhan.
Jadi bisa juga kita melihat skizofrenia ini sebagai perlindungan. Gimana nih maksudnya? Gitu ya. Tuhan sendiri dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa Engkau menyembunyikan aku dari kesesakan. Dan kita melihat orang skizofrenia ini kan hidup dalam dunianya sendiri ya Bapak Ibu. Kita kadang ngomong ke dia nggak nyambung. Dia maunya apa ya, dia kadang nggak bisa menyampaikan. Kami punya pasien yang bahkan dia punya tulang itu sampai menusuk ke atas, dia jalan pincangan begitu, keluarganya juga tidak tahu begitu ya. Tapi ketika kami ronsenkan begitu, dalam perawatan kami ternyata tulangnya itu sudah menusuk sampai ke pinggulnya, gitu, tulang pahanya. Dan dia jalan pincangan aja, dia nggak ngerasa sakit begitu. Jadi dia tidak paham. Memang seringkali orang-orang dengan skizofrenia ini dia tidak bisa menggambarkan rasa sakitnya. Kami ada pasien yang dengan skizofrenia berat juga plus epilepsi. Dia memukulkan tangannya ke tembok dan kemudian terjadi dislokasi. Tapi ketika dispalak begitu ya oleh dokter, dia tidak menggunakan atau tidak menjaga sedemikian rupa. Dipakai buat angkat-angkat lah, dia tidak merasakan rasa sakit begitu. Dan ketika 3 minggu kemudian dicek ulang, ternyata bukan cuma dislokasi, malah jadi patah gitu. Jadi dia tidak bisa merasakan rasa sakit bahkan kadang. Jadi dia orang dengan skizofrenia hidup dalam dunianya sendiri. Tapi ada juga kasus di mana seorang penderita skizofrenia, pasien kami, perempuan, dia dipisahkan dari suaminya karena orang tuanya benar-benar nggak setuju gitu. Orang tuanya ini bisa dikatakan orang kaya, terpandang, ningrat begitu ya. Kemudian menikah dengan atau dia punya hubungan di luar nikah dengan orang yang tidak sederajat begitu ya. Kemudian sama papahnya dikurung sampai lahiran, anaknya kemudian diambil begitu saja oleh ayahnya dan kemudian diberikan kepada orang lain dan suaminya juga dipisahkan dan kemudian sejak saat itu dia dikurung di sebuah kamar. Tidak boleh keluar, makanan diberikan dari bawah begitu. Bagaimana seseorang bisa menghadapi penderitaan yang seperti ini? Seakan-akan skizofrenia ini membuat dia tersembunyi dari kesesakan yang lebih berat. Ketika ini satu kasus, bagaimana seseorang anak yang kemudian dibesarkan oleh ibu yang skizofrenia, yang kemudian memberikan agresivitas, kekerasan, dan lain sebagainya, menimbulkan trauma, anaknya menjadi skizofrenia. Seakan-akan skizofrenia ini membungkus karena dia tidak bisa lagi menerima suatu perlakuan yang lebih berat lagi. Karena dia tidak bisa lagi menghadapi perlakuan yang sangat bagi kita sangat sadis, mengerikan begitu ya. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Henry Nouwen, sometimes those who seem farthest from the world are closest to the heart of God. Jadi ketika orang ini menjauh, kita tidak paham begitu, tapi Tuhan memahami orang ini, apa yang ada di dalam deritanya, apa yang ada di dalam kesesakannya. Seakan-akan Tuhan menyembunyikannya di situ, tapi dalam kesesakannya itu Tuhan tidak membiarkannya sendiri. Jadi seakan-akan skizofrenia ini sebagai bentuk proteksi jiwa, seakan-akan kita bukan meromantisasi atau mengglorifikasi skizofrenia ya, tetapi seringkali ini bisa menjadi rem ilahi untuk mencegah kehancuran yang total, supaya dia tidak sampai bunuh diri dan membawa kedukaan yang lebih berat lagi, supaya dia tidak merusak diri lebih dalam lagi. Dan bahkan dalam dunia psikologi itu ada mekanisme pertahanan diri dari realitas yang terlalu menyakitkan begitu. Jadi pada kasus D tadi yang perempuan tadi, skizofrenianya muncul setelah trauma kehilangan anak dan suami dan kemudian dikurung oleh ayahnya, dijauhkan dari realita. Dia nggak bisa terhubung dengan siapapun lagi begitu. Dia mau apa lagi begitu. Sehingga dia mengalami skizofrenia. Seakan-akan seperti itu. Tapi di dalam kegelapan yang paling dalam sekalipun, seperti Mazmur 139 ini mengatakan bahwa
Biarlah kegelapan saja melingkupi aku dalam skizofrenianya. Terang sekeliling pun jadi malam. Jadi dia terlepas dari realitanya, yang ada halusinasinya. Tapi kegelapan pun itu tidak menggelapkan bagi Tuhan. Malam pun jadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Tuhan tahu apa yang ada dalam pikirannya. Tuhan tahu apa yang ada dalam deritanya yang tercover, yang kayaknya tertutup dengan gejala-gejala skizofrenia yang bagi orang lain aneh. Gitu. Jadi Allah itu hadir bahkan dalam remuk redam pikiran manusia. Dia bekerja untuk tujuannya yang lebih besar. Jadi kasih Tuhan itu meskipun tidak terpahami akal manusia ya, kok ada skizofrenia dan sebagainya. Tapi kita melihat bahwa penderitaan itu bukan hukuman dari dosa. Bahkan ini bisa tempat pemurnian bagi iman kita. Dan pasien D tadi sekarang sudah sangat baik sih. Dia sudah bisa terkoneksi begitu ya. Tadinya matanya di sini gelap begitu, sangat hitam begitu ya. Tapi sekarang sudah lebih baik, bisa berbicara, bisa tersenyum lagi. Senyumnya ini senyum yang luar biasa ketika kita mengingat betapa deritanya yang sudah pernah dia alami sebelumnya. Lalu apakah ketika orang mengalami skizofrenia ini kemudian imago Dei Allah hilang dari dalam dirinya? Apakah rupa dan gambar Allah itu hilang? Tidak. Ketika Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya dan diciptakannya itu bahkan sangat baik begitu ya. Apakah kemudian ketika skizofrenia tidak sangat baik lagi? Tidak. Bahwa manusia terlepas dari kondisi mental atau fisiknya, dia tetap diciptakan menurut gambar Allah. Punya nilai yang tidak bisa diambil. Penderita skizofrenia ini tetap punya martabat dan nilai yang sama di mata Tuhan. Dan kita tahu bahwa penderitaan itu bukan hanya pada skizofrenia saja. Roma 8 ayat 22 mengatakan bahwa semua makhluk sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit, bersalin sampai sekarang. Jadi kita semua ini sebenarnya menderita, Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak menderita. Cuman pada bagiannya masing-masing. Ada yang menderita secara ekonomi, ada yang kaitannya dengan anak, dengan pasangan, dengan sakit. Meskipun itu bukan skizofrenia, ada yang kanker, ada yang sakit jantung, bergumul dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi memang skizofrenia ini sakit yang mencerminkan kejatuhan dunia dalam dosa, namun penderitaan ini bukan hukuman personal, tapi bagian dari penderitaan universal akibat dunia yang rusak. Apakah orang yang sakit jantung itu kemudian dia kehilangan gambar Allah? Tidak. Apakah orang yang sakit hipertensi yang sering marah-marah itu kehilangan gambar Allah? Tidak juga begitu. Jadi Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi kita tidak kehilangan imago Dei, kita tidak kehilangan rupa dan gambar Allah, bahkan pada jiwa yang retak sekalipun. Jadi Tuhan itu melihat hati. Jadi nilai manusia di sini kita tidak melihatnya tergantung hanya pada fungsi mentalnya saja. Kita memang semuanya broken, kita sudah rusak, pecah. Tapi justru ketika sesuatu yang broken itu ada pecah retak itu justru di situ sinar itu bisa masuk. Dari retakan itulah sinar itu masuk. Sinar Allah, pertolongan Allah, kasih karunia Allah, grace-nya Allah itu masuk. Luar biasanya Tuhan. Setiap saya merenungkan ini, memikirkan ini, dan mempersiapkan ini, bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Emosinya luar biasa. Jadi kasih Kristus itu sumber pengharapan dan pemulihan. Yesus itu menyembuhkan secara holistik. Jadi ketika Tuhan Yesus datang itu banyak orang yang menderita, semua yang menderita sakit penyakit, yang merasakan penderitaan, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh. Semua datang pada Yesus. Tuhan tidak pernah berkata, kamu kurang iman, kamu kurang doa, kamu kurang bersyukur. Tidak pernah. Semua diterima apa adanya. Jadi pelayanan Yesus itu mencakup penyembuhan fisik, mental, pemulihan spiritual, pemulihan hubungan. Menunjukkan kepeduliannya terhadap seluruh aspek kemanusiaan. Bahkan ketika pasien-pasien ini, mereka dalam
rehab gitu ya, karena kami dalam pelayanan rumah pemulihan Efata. Mereka yang tadinya marah sama Tuhan begitu, kita pertemukan dengan Injil, kita pertemukan dengan Kristus, kita memutarbalikkan pemikiran mereka bahwa mereka itu bukan karena dosanya, tapi ada satu rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan mereka. Mereka melayani lagi, begitu ya. Mereka boleh main musik, mereka melayani, atau bahkan ada yang ketemu dengan hobinya, mereka berternak, mereka berkebun, mereka ketemu dengan alam, mereka dipulihkan di situ, begitu. Jadi penyembuhannya ini holistik dan menyentuh seluruh aspek kemanusiaan. Bisa melalui apa saja, bisa melalui tadi direhabilitasi, bisa melalui komunitas Seeing with New Eyes ini, di mana saya juga melihat Coach Jeffrey dan tim membuatkan website, kemudian mereka bisa menemukan passionnya, dan ketika mereka menemukan passionnya, kemudian ada respon positif, yang jualan ada yang beli, ini mereka menemukan kembali keberhargaan diri. Luar biasa. Dan ketika keberhargaan ini ditemukan, ini mereka bisa pulih step by step. Mereka senang, ketika senang ini, mereka membuka satu celah untuk cahaya masuk. Sehingga ini memulihkan jiwa mereka. Jadi ada damai sejahtera yang melampaui pengertian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Bahkan orang schizofren yang kesannya tidak ada akal sehatnya, yang tidak logis, tidak analitis begitu ya, yang kata-katanya tidak masuk akal begitu. Tapi di situ ada damai sejahtera. Jadi di tengah kekacauan pikiran yang bisa dialami penderita itu, iman Kristus menawarkan damai sejahtera yang melampaui pemahaman rasional. Dan kemudian tadi kekuatan komunitas beriman, gereja yang menerima apa adanya, komunitas Seeing with New Eyes ini tempat penyembuhan, penerimaan, dan dukungan. Kumpul bareng, merasakan, oh ya aku merasakan hal yang sama gitu. Dan kemudian menemukan satu keberhargaan diri tadi. Mereka diterima tanpa syarat. Gereja, komunitas, mencerminkan kasih Kristus yang tanpa syarat. Ini luar biasa. Meskipun caregiver juga perlu dikuatkan juga begitu. Ini juga menjadi wadah komunitas bagi orang-orang yang melayani dan bisa menemukan di sini kesamaan, saling menguatkan, dan bahkan menemukan keberhargaan diri yang sampai pada damai sejahtera. Jadi, meskipun orang-orang dengan schizofrenia ini mereka nampaknya tidak realistis, tapi mereka terhubung dengan Allah yang menjadi sumber rupa dan gambar mereka. Karena kadang kita tidak paham, tapi Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita, Bapak Ibu. Kadang kita sendiri ya, yang normal itu belum tentu bisa berdoa. Saya nggak ngerti mau ngomong apa, kadang kita seperti itu ya. Tapi Roh membantu kita. Bahkan ketika kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, Roh itu berdoa untuk kita, menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kasih Tuhan itu menjangkau melampaui logika dan kesadaran manusia, Bapak Ibu. Jadi ketika kita ngomong ngawur seperti Sansan tadi, cuma satu kalimat, Tuhan, saya mau sembuh. Just it. Tapi Tuhan tangkap dan sembuhkan. Ketika dokter mengatakan impossible untuk sembuh. Tapi dia sembuh hanya dalam sehari loh Bapak Ibu. Gitu. Tanpa harus stimulasi dengan hal-hal tertentu dengan obat dan lain-lain sebagainya. Obat minum, cuman obat biasanya tidak menyembuhkan dalam sehari begitu ya. Jadi kasih Tuhan itu menjangkau melampaui logika dan kesadaran manusia. Lalu bagaimana dengan perilaku yang agresif yang muncul? Kadang ada yang orang tua yang dipukul begitu ya, dan ini menimbulkan trauma bagi orang tuanya. Ada orang tua yang kemudian menitipkan anaknya, merawatnya, tapi tidak pernah menjenguknya begitu ya, dan tidak pernah berkomunikasi lagi ketika ditanya, why, tuh, kenapa kok nggak pernah gitu ya. Masih ada trauma, masih ada rasa takut begitu. Tapi kita perlu memahami bahwa perilaku ini itu bukan karakter mereka yang sesungguhnya. Kalau Roma 7 ayat 20 mengatakan, bukan aku melainkan dosa di dalamku. Ini bukan orangnya,
Tapi ini adalah gangguan yang dideritanya, yang membuat dia berperilaku seperti ini. Ketika gangguan ini diobati, perilakunya bisa berubah, Bapak Ibu. Bisa, sangat bisa. Gitu. Jadi, agresi yang mereka lakukan, keanehan kata-kata, keanehan perilaku, menyendiri, tidak mau mandi, bahkan menyerang, begitu ya. Itu bukan karakter mereka. Ini adalah gejala medis yang sedang berbicara. Sehingga kita perlu punya pemahaman bahwa kita sedang berinteraksi atau kita merawat orang dengan kebutuhan khusus. Kenapa kalau anak autis, kenapa kalau anak dengan gejala disabilitas, kita bisa mengatakan mereka berkebutuhan khusus dan kita bisa maklum gitu ya. Tapi kalau dengan skizofrenia, dengan bipolar, kita seakan-akan nggak bisa maklum gitu. Kenapa? Salah satunya karena fisiknya kayaknya baik-baik aja. Kayaknya sehat-sehat aja gitu. Bahkan pada bipolar kadang penampilannya luar biasa oke begitu ya. Sehingga kita merasa, kamu nih nggak ngapa-ngapain, kamu ngada-ngada gitu ya. Kamu berlebihan. Tapi ini adalah gejala medis. Dan kita perlu pahami bahwa mereka tetap berharga di hadapan Tuhan. Hanya mereka berkebutuhan khusus. Ini yang perlu kita pahami. Jadi, harapan bagi penderita skizofrenia. Yesaya 43 ayat 1 mengatakan bahwa ya mereka ini milikku. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa aku melukiskan engkau, melukiskan namamu di telapak tanganku. Suatu ketika nanti memang tidak ada lagi duka, tangis, dan sakit. Jadi mereka tetap dikasih, disertai, dan diberi tempat dalam rencana Allah. Jadi patahkan mitos bahwa skizofrenia itu adalah kurang iman. Jadi banyak penderita itu justru malah bertahan karena iman. Meski dia nggak bisa mengungkapkannya, Bapak Ibu. Iman itu bukan performanya seperti apa, tapi relasinya dengan Tuhan. Jadi mereka dalam ketidakpahamannya, mereka hanya tahu bahwa mereka punya Tuhan. Dan Tuhan itu sudah mati bagi mereka. Bahkan ketika kita masih berdosa. Bahkan ketika mereka sakit dengan perilakunya yang aneh-aneh, perilakunya yang menyerang, perilakunya yang menakutkan mungkin bagi orang lain. Kristus sudah mati bagi mereka. Dan ini kadang menjadi kekuatan iman bagi mereka. Ada pasien kami itu yang hafal ayat loh dari Kejadian sampai Wahyu, luar biasa sekali. Kita tanya nih ayat ini di mana, dia langsung nemu gitu ya. Itu luar biasa sekali. Jadi bahkan justru orang skizofrenia ini mereka bertahan karena iman. Mereka tahu mereka punya Tuhan. Dan mereka kadang lelah dengan suara halusinasi yang terus mengganggu begitu ya, menyuruh yang jelek-jelek, mengatakan yang jelek-jelek. Tapi mereka bisa bertahan karena iman. Mereka kayaknya memang dengan orang-orang terdekat gitu ya, itu jadi sumber emosinya mereka. Mereka kadang sama orang lain tuh baik-baik saja, bisa sweet gitu ya. Kita ada pasien tuh kalau dengan kita yang caregiver, mereka bisa marah-marah. Tapi kalau udah dokter datang atau dibawa ke RSJ, sweet banget sampai nggak ketemu gejalanya apa begitu ya. Mereka sangat pinter sekali mengcover begitu. Tapi sebenarnya dengan segala manipulasinya mereka itu ingat bahwa mereka ada Tuhan yang selalu ada buat mereka. Gitu ya. Jadi penderitaan itu bukan tanda kurang iman. Yesus sendiri bisa mengalami penderitaan batin yang mendalam begitu ya. Bahkan di Taman Getsemani pun dia bahkan sudah Tuhan cawan ini lalukan begitu ya. Dia bisa mengalami penderitaan batin. Dan ingat lagi, skizofrenia ini adalah penyakit medis Bapak Ibu. Itu adalah kondisi biologis yang melibatkan ketidakseimbangan kimiawi otak. Dan terjadi ketidakseimbangan percabangan di neuron-neuron sistem saraf di otak. Dan kita perlu memahami bahwa Alkitab mengajarkan belas kasihan. Kita dipanggil untuk menunjukkan belas kasihan, bukan untuk menghakimi. Jadi ketika kita kayaknya menghibur gitu ya, kamu mungkin hanya kurang doa saja, kamu mungkin kurang iman. Tapi sebenarnya Tuhan sendiri tidak pernah mengatakan itu kepada siapapun yang datang kepada Dia. Tuhan mengatakan, apakah engkau mau sembuh begitu ya. Jadi Tuhan menolong, Tuhan mengerti, bahkan sampai yang orang lain tidak melihat itu karena tercover perilaku-perilaku yang agresif dan bahkan mungkin menakutkan. Menurut Calvin, manusia adalah makhluk yang berdosa dan lemah, namun oleh kasih karunia Allah kita dipanggil untuk hidup dalam pengharapan dan pemulihan. Jadi
terus berharap. Ini contoh kasus gitu ya yang dialami oleh Bethany Penny. Dia mulai didiagnosa schizofren itu usia 19 dan segala gejala schizofren sudah dia rasakan begitu ya. Dan ditinggalkan, dikucilkan, malu teman-temannya, anggota gereja bahkan menjauhinya karena tidak paham ya kondisi apa ini begitu. Tapi dia bisa berkata, mereka mungkin pergi tapi Yesus tidak pernah meninggalkanku. Sampai dia punya pengalaman spiritual, dia merasa sangat dekat sekali dengan Tuhan dalam doanya. Dan kemudian dia bisa pulih begitu. Dan dia menjadi kesaksian. Dia apakah minum obat? Minum obat. Terapi? Iya. Tapi dengan imannya yang kuat. Kita ini mengalami pemulihan yang signifikan. Jadi dia membagikan kesaksiannya. Dia mengatakan bahwa darah Kristus itu lebih kuat dari kegelapan yang pernah menyelimuti pikiranku. Karena kita ingat tadi di dalam kitab Mazmur, bahkan kegelapan malam yang paling gelap pun itu tetap terang Tuhan melihatnya ketika Tuhan melihat di dalam hati dan pikiran kita. Jadi Tuhan menemukanku di jurang terdalam dan mengangkat kembali pada terang. Demikian yang dialami Bethany Penny. Mungkin ini yang dialami orang-orang dengan skizofrenia yang dipulihkan, yang bisa beraktivitas kembali. Apakah harus lepas obat? Tidak. Hati-hati karena kebutuhan ini adalah kebutuhan neuropsikologi, neurobiologi. Jadi ketika ada orang yang mengatakan, stop obatmu, kamu tuh kurang iman kalau kamu minum obat terus-terusan. Buktikan bahwa kamu itu dengan mujizat dan lain sebagainya kamu bisa tidak boleh seperti itu. Karena ketika obat dihentikan mendadak, jembatan yang sedang dibangun dengan obat untuk memperbaiki sistem saraf yang rusak ini tiba-tiba dipatahkan. Sehingga kekambuhannya bisa lebih parah dari kekambuhan yang sebelumnya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, minum obat it's okay, anggap ini sebagai vitamin. Minum obat sama seperti orang dengan diabetes yang bahkan harus disuntik setiap kali dia mau makan. Ini hanya diminum aja gitu ya. Jadi kita memang perlu menerima bahwa oke, saya ada sakit. Nggak apa-apa, sakit ini sama kok sama orang sakit jantung. Sama kok sama orang yang di kemo karena cancer. Kemo, radiasi darah itu lebih berat. Ini cuma minum aja, nggak apa-apa. Karena dengan minum ini kita bisa berfungsi dengan lebih baik. Dan jangan dihentikan mendadak. Jadi kita perlu mengintegrasikan pendekatan medis, psikologis, dan rohani. Pengobatan medis, antipsikotik, dan obat-obatan lain itu mengelola gejala. Jangan dihentikan mendadak. Perlu tapering off. Kami ada pasien yang minum obat rutin dari sehari 2 kali gitu ya. Lalu kemudian menjadi sehari sekali. Dalam waktu yang lama, sehari setengah. Kemudian 2 hari 1. 2 hari setengah sampai sekarang tidak minum obat sama sekali dan dia bisa aktivitas, dia bisa bekerja. Oke, nggak masalah. Jadi jangan kesusu atau jangan tergesa-gesa. Pengen cepet selak nggak minum obat. Nggak perlu seperti itu. It's okay. Anggap saja seperti vitamin. Cuman ada juga yang harus maintenance dose ya. Jadi ada yang harus sehari sekali saja. Karena kalau diturunkan gejalanya muncul lagi. Ya, jadi nggak apa-apa. Sehari sekali aja it's okay. Karena itu berarti kebutuhan. Bukan kecanduan. Kalau kecanduan itu bikin orang nambah dong gitu. Tapi ada nggak di sini yang pengen nambah dong obatnya? Nggak ada kan gitu. Kalau orang kecanduan pengennya craving, nambah. Kemudian kalau nggak dikasih dosis yang lebih, dia tidak merasakan dampak yang sama. Tidak seperti itu. Gitu. Jadi ini bukan kecanduan, tapi kebutuhan. Kemudian secara psikologis, bisa CBT, terapi keluarga gitu ya. Kadang keluarga ini menjadi trigger. Karena seringkali ada kata-kata yang mungkin bagi orang lain tuh normal, tapi bagi anak diulang-ulang terus ini bisa menjadi masalah. Kadang orang tua nggak paham. Misalnya nih, kemarin ada pasien seperti ini. Orang tuanya seringkali mengatakan bahwa kalau kamu nggak ada papa mama lagi, kamu mau apa? Jadi kamu mau bagaimana? Kamu nggak akan survive loh nanti. Sepertinya normal ya Bapak Ibu ya. Ini seringkali dikatakan oleh Asian parent ya. Orang tua di Asia ini seringkali ngomong kayak gini gitu ya. Tapi ternyata ini menjadi penyebab sehingga dia sangat ketakutan sekali kehilangan uang.
Sehingga perilakunya jadi aneh. Mandi diirit, airnya diirit, begitu semuanya diirit. Bahkan dia sampai harus jalan-jalan di taman dan dia harus mengambil parkir gitu ya. Jadi dia markirin orang dan minta uang parkir. Sampai seperti itunya. Kelihatannya biasa begitu ya. Maka kadang keluarga juga perlu diterapi gitu ya. Ada psikoedukasi untuk keluarga. Jika dibutuhkan rehabilitasi psikososial untuk mengembangkan keterampilan coping juga bisa. Pendampingan rohani, pastoral counseling, dan penting sekali dukungan komunitas. Setelah dari rehab bagaimana gitu ya? Dukungan keluarga. Keluarga dia juga butuh komunitas, begitu ya. Dia butuh berkiprah, dia butuh menemukan koneksi dengan orang. Dia butuh berfungsi lagi seperti normalnya. Jadi pendekatan holistik ini memandang manusia sebagai kesatuan tubuh, jiwa, dan roh. Mengabaikan salah satunya ini bisa menghambat proses pemulihan yang menyeluruh. Maka di dalam rehab kami itu juga ada metode psikologi, ada mindfulness, kemudian ada brain gym, ya, kemudian ada olahraga. Ini juga mengaktifkan protein tertentu untuk orang bisa aktif lagi kognitifnya yang tadinya seperti shutdown begitu ya, ini diaktifkan lagi semuanya. Kerohanian iya, konseling postural iya gitu. Tapi keluarga juga perlu dilibatkan. Medis itu juga penting. Jadi, jangan menghentikan pengobatan tanpa konsultasi medis. Ini bisa sangat berbahaya dan menyebabkan kekambuhan yang serius. Kemudian ada beberapa, mungkin perlu kombinasi obat, ya, itu juga bisa terjadi. Dan ingat lakukan ini dengan penuh kasih dan empati. Kemudian CBT sebagai teknik pada psikologi itu juga bisa dukungan sosial, coping adaptif, kemudian sama ya dalam psikologi berbagai teknik art terapi juga begitu. Jadi ya ini bisa menguatkan kita. Jadi kesengsaraan yang kita alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan bagi kita. Jadi ini tetap ada Allah di dalam diri kita, apapun sakit kita gitu ya. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi seiring dengan medis berjalan, psikologis diterapi, lukanya, akarnya diterapi, ini juga membalut luka-luka begitu. Secara psikospiritual, pemahaman tentang Tuhan ini perlu dirubah, bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang menghukum, bukan Tuhan yang jahat, Tuhan yang justru sudah menerima kita bahkan ketika kita masih berdosa. Ini yang seringkali menjadi pola pikir yang membuat kita kecewa kepada Tuhan dan bahkan menjadi sakit yang lebih berat. Dan justru dalam kelemahan dan keterbatasan kita, kuasa Allah dinyatakan. Dan ingat, Tuhan juga bekerja itu kalau tadi sakitnya di otak, ada neuroplastisitas otak. Otak kita itu punya kemampuan untuk berubah bahkan secara fisik dan membentuk, mengatur kembali koneksi sinap-sinap di dalam otak kita. Jadi kalau kita belajar pengalaman baru, ketemu orang baru, ketemu dengan keterampilan baru, lingkungan yang tadinya tidak menyenangkan, ketemu lingkungan yang nyaman, ketemu komunitas yang baik, ketemu keterampilan yang bisa membuat kita berdaya, berharga. Ini merubah sistem saraf di dalam otak kita. Terjadi neuroplastisitas. Otak itu bisa mengambil alih fungsi yang rusak tadi. Strukturnya bisa dirubah. Dan kemudian fungsi yang rusak diambil alih seakan-akan oleh fungsi lain yang masih bisa. Kasus pada Brandy Binder begitu ya, ini kejadian Brandy Binder karena dia mengalami epilepsi atau Rasmussen encephalitis, diambil otaknya separuh, kan ada hemisfer kiri dan kanan diambil separuh. Ternyata otaknya yang masih tersisa itu mengambil alih fungsi-fungsi otak yang diambil. Nilainya tetap A, lukisannya keren begitu ya, dan dia bisa aktivitas, paduan suara, nyanyi, matematikanya luar biasa. Padahal cuma otak sebelah Bapak Ibu. Nah ini yang disebut dengan neuroplastisitas otak. Tuhan luar biasa. Tuhan tadinya kayaknya kok jahat ya mengizinkan sakit seperti ini. Tapi di dalam sakit ini Tuhan menunjukkan ini loh. Otak kita ini yang Tuhan kasih juga. Ini neuroplastis bisa dilatih terus. Dan bisa kemudian bisa berfungsi
dengan baik meskipun dalam diagnosa yang seakan-akan jahat begitu ya, seakan-akan berat, seakan-akan tidak mampu, tapi ternyata disitulah ini yang disebut dengan kasih karunia Allah nyata, grace-nya Allah nyata, melalui tidak hanya obat, tapi dari dalam tubuh kita sendiri itu memulihkan Bapak Ibu. Dan secara rohani, Tuhan memberi pemahaman dengan pulihnya fungsi-fungsi otak ini, memberi pemahaman yang baru, kemudian spiritualnya dikuatkan, gabung jadi satu modalitas yang luar biasa buat orang ini. Jadi, dalam keterbatasan tetap ada harapan. Jadi penderita skizofrenia yang bertahan dengan iman itu bisa menunjukkan kekuatan kasih Kristus yang luar biasa. Pengalaman penderitaan ini membuka hati untuk lebih peka terhadap penderitaan orang lain juga, gitu ya. Dan pengalaman hidup dengan skizofrenia bisa memberikan perspektif yang unik tentang realitas. Bahkan terkadang membuka wawasan spiritual yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kitab Korintus mengatakan bahwa terpujilah Allah bahwa Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga apa? Sehingga kita sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Dengan apa? Dengan penghiburan yang sudah kita terima sendiri dari Allah. Gitu. Dan Allah kita Allah yang mengalami sendiri penderitaan manusia. Dia mengosongkan dirinya dan mengalami penderitaan manusia. Jadi kelompok pendukung penting, peran gereja penting, Seeing with New Eyes sangat penting sekali, luar biasa sekali. Jadi kita menggenapkan hukum Kristus gitu ya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Gitu. Ini bisa kita lakukan dengan komunitasnya, seperti yang sekarang nih edukasi, menerima gitu ya. Di kelompok ini tidak ada yang lebih baik begitu ya. Kita semua punya penderitaan kita masing-masing. Kita semua punya kekurangan kita masing-masing. Bahkan yang nggak skizofrenia pun mungkin itu punya satu masalah yang juga sangat berat begitu yang harus dihadapi. Semua mengalami penderitaan seperti sakit melahirkan gitu ya. Dukungan keluarga, pelayanan praktis gitu ya. Doa dan penerimaan itu penting sekali. Jadi seperti Seeing with New Eyes, kita punya kelompok pendukung yang khusus, yang paham tentang skizofrenia, yang paham tentang gangguan jiwa. Aktivitas bersama membuat kita merasa setara. Oh, aku kayaknya cuma bisa bantu ini, tapi it's okay karena ada penerimaan di situ, pastoral dan lain sebagainya. Jadi harapan dan doa menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Jadi dalam kesimpulannya kita bisa melihat bahwa kasih Kristus itu membawa harapan dan pemulihan. Tuhan menerima apa adanya, mendampingi dalam pergumulan dan penderitaan, dan memulihkan melalui komunitas yang peduli, membawa harapan baru dalam terang kasih-Nya. Jadi Bapak Ibu, skizofrenia itu bukan akhir dari segalanya, tapi ini adalah perjalanan iman dan kasih. Pendekatannya yang holistik, neuropsikologi, psikologi, Injil, kita dapat melihat bahwa ada harapan yang nyata bagi penderita. Jadi kasih Kristus yang memulihkan itu tidak pernah meninggalkan siapapun dalam kegelapan. Tuhan hadir melalui obat-obatan, terapi, melalui komunitas ini. Orang yang percaya itu menjadi perpanjangan tangannya di dunia. Jadi kita harus memahami bahwa medis diperlukan dan kemudian ada integrasi neuropsikologi, psikologi, kemudian teologi, kasih Kristus dan tanggung jawab kita. Jadi ada kalau perlu rehabilitasi lakukan, diagnosa dan penerimaan diterima, apa yang pemahaman tentang sakit itu seringkali membuka kita untuk menerima dan kemudian kita maju berproses di dalamnya dan kita lebih terbuka, tidak blok dengan segala modalitasnya. Kemudian reintegrasi pelayanan. Jadi Tuhan yang sudah mengatakan bahwa semuanya baik, bahkan sangat baik ketika menciptakan kita. Aku yakin sepenuhnya bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita akan meneruskan sampai pada akhirnya. Bahkan pada penderita skizofrenia sekalipun. Kalau Bapak Ibu tahu, ada filosofi Kintsugi gitu ya. Ketika seorang shogun di Jepang tahun 1300-an mangkuk tehnya pecah, dia nggak ngerti caranya untuk memperbaiki. Dibawa ke Cina begitu ya.
ternyata juga tidak bisa bagus. Kemudian akhirnya dirapatkan kembali, tapi ini dengan emas, diisi dengan emas begitu ya. Tapi ini tidak menutupi keretakannya, dia tetap kelihatan keretakannya gitu ya. Jadi dia memperbaiki keramik pecah ini dengan emas, mengubah kerusakannya jadi bagian keindahan yang baru. Dan ini sesuai dengan filosofi wabi-sabi gitu ya, penerimaan ketidaksempurnaan. Jadi dalam skizofrenia, kerentanan itu adalah kekuatan. Dan terjadi transformasi melalui penerimaan, direkonstruksi ulang gitu. Jadi yang narasi yang baru dari yang tadinya buruk jadi baik. Objek yang kelihatannya rusak dan retak ini memberi identitas dan nilai baru bagi seseorang, gitu ya. Dan bukan hanya kintsugi, Alkitab pun sudah ada. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya apa? Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Bukan hanya kintsugi yang mengeksploitasi atau memunculkan, memperlihatkan keretakan yang diperbaiki. Kita pun juga punya harta yang luar biasa, Allah di dalam diri kita. Ketika kita retak itu bahkan cahaya Allah masuk di situ. Dan cahaya itu juga keluar yang bisa kita bagikan buat orang lain. Jadi kita penderita skizofrenia itu adalah bejana tanah liat yang berharga di tangan Tuhan. Melalui keretakan, kerapuhan, cahaya Kristus bisa bersinar dengan cara yang unik dan indah. Tuhan mengatakan buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Jadi mungkin karena Tuhan tahu jiwa itu terlalu rapuh untuk dunia yang terlalu keras. Maka ia membentangkan tirai bukan untuk menghukum Bapak Ibu, tapi untuk melindungi. Skizofrenia bukan bukti Tuhan meninggalkan, tapi ruang misterius di mana kasihnya tetap tinggal. Ia hadir bahkan saat realita jadi retak dalam pandanganmu. Kamu bukan penyakitmu, kamu bukan gangguan pikiranmu. Kamu adalah ciptaan Allah yang dikasihi, dijaga, dan tidak akan ditinggalkan. Tuhan menyertaimu sampai selamanya. Immanuel. Jadi, akhir dari sharing ini, kita melihat bahwa ada suatu hal yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam diri seseorang. Entah itu skizofrenia, skizoafektif, bipolar. Ada suatu hal yang indah yang Tuhan taruh di situ. Meskipun terkadang kita seringkali tidak bisa melihatnya. Dan Tuhan menyertai sampai selamanya. Immanuel, Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri sharing ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jika ada yang mau bertanya, silahkan raise hand, Bapak Ibu. Bu Shirley, Ya, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat, Bu Shirley, bisa kita bahas. Pertama yang dari Ibu Lismurniwati ya, Bu ya. Jadi, apakah untuk penderita skizofrenia perlu minum obat seumur hidup? Suaminya udah 25 tahun mengalami skizofrenia. Dan juga untuk penurunan daya ingat dan tremor, apakah karena obat? Begitu, Bu. baik. Langsung dijawab ya, Kak Firda ya. Boleh, Bu. Silakan. Baik. Jadi apakah penderita skizofrenia perlu minum obat seumur hidup? Ada yang membutuhkan minum obat seumur hidup. Kita melihat dari beberapa faktor. Beberapa faktor itu apa saja? Jadi kita bisa melihatnya itu kapan dia mulai sakit. Kalau mengalami gangguan ini, misalnya itu dari sejak muda, usia di bawah 30 tahunan, itu kecenderungannya memang kronis, butuh minum obat. Tapi ada yang bisa tidak minum obat, ada begitu. Tapi ada yang butuh minum obat sampai akhir hidupnya, itu juga ada. Seperti yang saya sampaikan tadi, it's okay. Itu sama seperti orang yang mengalami hipertensi atau diabetes yang harus suntik sebelum makan. Jadi lalu tremor dan lain sebagainya bisa saja itu efek dari obatnya, bisa. Jadi ekstrapiramidal sindromnya bisa ke arah tremor. Bisa disesuaikan ini kombinasi obatnya.
disampaikan ke dokter. Tapi ada yang misalnya dia cocoknya hanya dengan itu, gitu. Bisa misalnya yang menimbulkan extrapyramidal syndrome ke tremor tuh misalnya haloperidol, stelosi, begitu ya. Kemudian ada yang risperidon juga, gitu. Disesuaikan dosisnya atau kombinasinya atau diganti dengan obat yang lain. Tapi belum tentu diganti dengan obat yang lain itu efeknya sesuai yang dibutuhkan, gitu. Jadi kadang ya dibantu dengan anti tremor begitu. Tapi kemudian semuanya itu kembali pada kebutuhan masing-masing pasien. Begitu, Ibu. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bu ya. Dari Ya. Ibu Risma, saya 25 tahun merawat 4 orang ipar, yaitu 3 perempuan dan 1 laki-laki. Apakah perlu saya bawa mereka untuk melakukan MRI untuk melihat kondisi otaknya karena mereka mengalami skizofrenia? Sudah bertahun-tahun ya berarti ya mengalami skizofrenia ini ya. Baik, apakah perlu dilakukan MRI? Ketika kemudian kita sudah mendapatkan diagnosa ini dan gejalanya klop begitu ya. Untuk membuat mereka paham, tidak harus dilakukan MRI. MRI ini bukan murah ya Bapak Ibu, ini cukup mahal begitu. Jadi perlu ditunjukkan saja, seperti saya tadi menyampaikan gambar-gambar ini. Ini loh, kalau skizofrenia itu mengalami masalah di bagian ini. Berarti otakmu mengalami ini. Seperti itu. Jadi tidak perlu harus dilakukan MRI, tapi berikan pemahaman bahwa ini yang terjadi pada otakmu. Demikian. Oke. Pertanyaan ketiga, Bu Shirley, Ya. dari Bapak atau Ibu Aurelius BS. Ini mungkin sedikit pernyataan ya, Bu ya. Mungkin bisa nanti ditanggapi. Selamat malam, Bu Shirley. Penjelasan yang menarik secara klinis dan injili, namun tidak jarang dalam hidup ini, keluarga dari pribadi yang mendapatkan karunia penderitaan dianggap oleh orang lain sebagai pendosa atau orang yang jauh dari Tuhan. Sehingga keluarganya harus mengalami yang seperti itu. Nah, dalam hal ini tentu akan membuat keluarga berusaha menutup dalam tanda kutip nih ya Bu ya, menutup aib yang ada. Nih boleh ditanggapi gitu Bu. Ya, berarti ini berkaitan sama dengan tadi kita bahas, ada stigma negatif begitu mengenai gangguan ini. Maka kita perlu memberikan pemahaman bahwa ini adalah kondisi medis. Orang yang demensia, kondisi medisnya otaknya juga bermasalah gitu di area-area yang hampir sama dengan skizofrenia, sehingga perilakunya itu juga mirip. Ada yang malah ngompol, marah-marah, hilang, linglung, mengembara begitu sama. Tapi kenapa tidak di stigma negatif begitu? Padahal area yang bermasalah itu sama begitu. Jadi keluarga juga perlu diberi pemahaman. Maka komunitas seperti ini baik sekali. Komunitas ini tidak hanya untuk penderita, tapi juga untuk caregiver, keluarga yang menangani, supaya mereka paham bahwa ini adalah kondisi medis yang sama seperti yang diderita oleh orang demensia, seperti orang yang seperti orang yang mengalami stroke misalnya, hipertensi dan lain sebagainya. Jadi dengan pemahaman yang berubah, point of view-nya berubah. Dengan mereka melihat bahwa ini hukuman, kemudian kata-kata seperti gila dan lain sebagainya yang sering kali dimunculkan, ini membuat pandangannya jadi buruk begitu. Tapi harus dirubah konsepnya bahwa ini adalah gangguan yang disebabkan oleh multifaktor gitu. Sama seperti cancer juga multifaktor, stres bisa begitu ya. Kemudian trauma yang sifatnya kompleks, jadi terus-menerus terjadi dan tidak terselesaikan, makanan yang salah, pola hidup, pola tidur yang salah gitu. Sama pada skizofrenia pun juga seperti itu. Jadi ini perlu terus diedukasikan, di-sounding kemana-mana bahwa ini adalah kondisi medis. Jadi tidak perlu di stigma negatif. Dan sekarang penderitanya juga semakin banyak begitu ya. 1 di antara 100 begitu itu mengalami skizofrenia di seluruh dunia. Wah, ini luar biasa sekali begitu. Jadi kalau kita
masih pada pola pikir yang salah, kita tidak akan menangani. Justru seperti pasien kami tadi, dikurung di rumah begitu ya, karena malu, karena orang tuanya terpandang di situ begitu. Jadi ini perlu dirubah konsepnya, begitu. Baik Bu Shirley. Berikut yang dari Ibu Santi, Bu Shirley. Ya. Apakah daun ketumbar di jus dapat membantu pribadi GKM sebagai antidepresan? Ini berarti pengobatan alternatif, berarti tradisional ya Bu ya? Ya. Ada mungkin bisa sharing Bu Shirley untuk alternatif seperti ini? Ya, jadi kalau untuk alternatif kita tidak bisa untuk memberikan dosisnya yang tepat begitu ya, dan kebutuhannya untuk misalnya depresi itu kan ada depresi ringan, sedang, berat. Lalu ketumbarnya berapa gram? Kan kita nggak bisa paham gitu ya. Jadi kalau nggak bisa tidur, tidur kebangun, insomnia itu kan ada insomnia awal, ada insomnia yang akhir gitu ya. Jadi di awal, di akhir, terus ketumbarnya berapa kali sehari kalau seperti itu begitu. Jadi kita perlu dosis yang tepat. Kalau herbal mungkin membantu sedikit. Tapi kalau gangguannya itu sudah berat, sudah tidak bisa tidur, kalau tidak segera ditangani, ini akan jadi lebih berat. Depresi yang berat tidak ditangani, suatu ketika nanti bisa jadi skizofrenia juga begitu. Jadi skizofrenia ini adalah kumpulan gejala-gejala. Jadi ini sudah ngumpul di situ gejalanya gitu. Karena tadinya yang masih ringan nggak ditangani, dibiarkan seperti itu. Ah ini nggak apa-apa kok. Oh ini paling cuma marah-marah aja. Oh ini cuma gini. Nah kadang kita masih denial gitu ya. Kita denial. Orang kadang melihatnya, oh ini males. Padahal ini sebenarnya depresi. Misalnya seperti itu. Jadi kita perlu dosis yang tepat untuk setiap level ringan, sedang, beratnya gangguan. Jadi kalau hanya alternatif saja itu kurang tepat. Bahkan sebenarnya kalau vitamin D aja, vitamin D itu sangat berpengaruh sekali pada orang yang depresi, itu bisa jadi antidepresan. Tapi kalau gangguannya sudah berat, ya tidak bisa begitu. Jadi kita perlu konsul untuk menentukan dosis yang tepat untuk mendapatkan penanganan yang tepat supaya tidak menjadi semakin berat. Begitu. Iya, baik-baik. Berikutnya dari Ibu atau Bapak Juli Ginting. Ini mungkin sedikit nanti saya coba bacakan, kita tanyakan juga ya Bu ya, ini untuk sakitnya skizo atau bukan ya. Jadi kakak saya kalau di luar mereka manis banget, seperti tidak terjadi apa-apa, tetapi kepada keluarga sangat kasar dan suka mengkritik. Bagaimana mengatasi hal demikian supaya kita tetap kuat? Si kakaknya sudah berobat 15 tahun. Mungkin Bapak atau Ibu Juli Ginting bisa open Bu, mungkin ini open mic. Baik, silakan. Iya, silakan. Ini untuk sakit skizo selama 15 tahun ini. Mungkin kalau misalkan sakit skizo gimana Bu Shirley? Kalau misalkan ada seperti ini ya, jadi manis di luar ya, tapi kasar kepada keluarga dan suka mengkritisi supaya kita tetap kuat untuk menghadapi. Ini mungkin seperti kepribadian NPD ya Ibu ya. Gejala yang seperti itu bisa terjadi pada sakit apa saja. Skizofrenia bisa, bipolar bisa, begitu ya. Biasanya ini karena kita itu ada hubungan yang dekat, konektivitas yang dekat. Ini yang membuat kita melampiaskan emosi kita lebih bebas, begitu kan? Jadi kalau misalnya kita lagi makan aja, oh enak ya, siapa yang kepikiran pertama? Pasti keluarga, begitu. Dan ketika kita terhubung dengan keluarga itu seringkali tidak ada batasan. Jadi kita bebas aja gitu. Tidak perlu kita jaga image di depan keluarga, tapi di depan orang lain kita jaga image gitu. Dan yang kedua, seringkali ini juga mengcover, mereka nggak mau kelihatan sakit begitu ya. Mereka nggak mau terlihat buruk, itu juga bisa menyebabkan seperti itu. Jadi memang bahkan pada skizofrenia mereka itu mukulnya papahnya, mukulnya mamahnya, saudaranya, tapi ke orang lain
mereka bisa kelihatan manis sekali. Seperti yang tadi saya sampaikan, ke dokter dia bisa kelihatan manis sekali, seperti tidak bermasalah. Kenapa? Karena dengan keluarga itu emosi kita tidak terbatas. Kita biasa tidak ada batasan-batasan khusus kalau dengan keluarga, beda dengan orang lain begitu. Tapi kalau misalnya itu sudah sangat mengganggu sekali bahkan dengan keluarga, ya sebaiknya tidak didiamkan saja, berarti ada sesuatu yang bermasalah yang perlu untuk diselesaikan supaya keluarga juga tidak menderita begitu, dalam arti tidak mengalami stres. Nantinya kalau ini bisa terdampak begitu, keluarga bisa stres, bisa depresi juga, sehingga tidak bisa berfungsi, sulit tidur dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, kita perlu konsulkan, kita perlu terapikan. Ada apa? Apakah ini perlu didiagnosa? Apakah perlu pengobatan? Apakah perlu terapi saja atau sampai pengobatan? Nah, itu kan perlu ketemu dengan profesional, begitu. Baik, ada lagi? Ini saya lihat dari tadi Ibu Lydia ya. Coba saya langsung ya bicara ya, raise hand. Silakan, Lydia. Coba di unmute dulu ya. Dibuka dulu mic-nya. Ya, Ya. oke. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Jadi ada pertanyaan begini. Dari awal kan tadi saya setuju dengan statement Ibu bahwa penyakit skizofrenia atau gangguan jiwa yang lain adalah kedaulatan Tuhan, bukan karena semata-mata hukuman Tuhan atau kurang iman. Tetapi mostly orang Indonesia, saya harap sih tidak semuanya begitu ya, tetapi mostly orang Indonesia masih memiliki less awareness about sakit gangguan mental gitu. Dan mereka terutama, mohon maaf ini ya, tapi di komunitas spiritual, di komunitas gereja, mereka banyak berkata bahwa Anda kurang iman. Ini juga menjadi sebuah perdebatan karena saya bergerak di bidang konseling pastoral. Tetapi teman saya yang sama-sama konselor berkata setiap kali melayani orang dengan gangguan jiwa, apapun dia, mau ADHD, mau skizofrenia atau apapun, dia selalu bilang bahwa Anda kurang iman. Anda sakit karena Anda karena Anda tidak menjaga diri Anda. Dan saya sangat menyayangkan bahwa orang ini adalah orang intelektual. Karena dia adalah seorang dokter. Dokter umum ya, walaupun dokter umum dia tetap dokter gitu. Nah, pertanyaan saya adalah kalau yang tadi Ibu bilang adalah ini kan sejenis penyuluhan supaya kita tidak melakukan stigma terhadap orang-orang yang mengalami gangguan mental. Tetapi kalau kita menghadapi rekan kita yang seperti itu atau keluarga kita sendiri begitu, misalnya anggaplah saya mengalami gangguan ADHD misalnya, tapi saya cukup lumayan dan terkontrol. Tetapi atau misalnya saya orang dengan HSP, misalnya highly sensitive person, yang which is orang nggak begitu mengerti HSP itu apa sih gitu. Ada orang bilang, lu lebay kali gitu, tapi mereka nggak bilang bahwa kita nggak ngerti gitu istilah psikologisnya seperti itu. Bagaimana kita sebagai penyitas atau kita sebagai konselor menghadapi orang-orang dengan stigma seperti itu. Kalau misalnya kita memberikan penjelasan bahwa oh enggak loh, ini kimia otaknya ini tuh ada hal yang salah gitu, misalnya ada gangguan kimia otak gitu. Mereka tetap nggak mengerti dan selalu bilangnya mereka kurang iman. Kita harus gimana ya sama orang yang seperti ini gitu. Karena kan kasihan ya, udah sakit, dia juga nggak mau kan sakit kan, skizofrenia gitu. Terus mendapatkan stigma seperti itu. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Lydia. Ada dua sisi yang bisa kita intervensi gitu. Sisi yang pertama, misalnya dari sisi penggerak atau orang yang aktivis atau orang yang bergerak di bidang kesehatan mental atau pelayan-pelayan di gereja. Ini juga yang seringkali jadi masalah gitu ya. Misalnya ini pasien kami rehab sudah baik tuh, pulang minum obat gitu ya. Sampai di rumah dia dengerin khotbah, kemudian dia dapat info dari pendetanya, udah stop, ngapain minum obat itu. Kambuhlah dia, balik lagi ke kita. Kita yang prihatin gitu ya. Wah, ini masih banyak gitu, ini masih banyak. Jadi memang kita perlu sounding tadi saya bilang. Perlu kita membuat satu
Mungkin itu konten, mungkin itu flyer, mungkin itu edukasi di bagian-bagian pelayanan gerejawi yang tidak selalu melulu membahas mengenai khotbah saja begitu. Tapi yang berkaitan dengan edukasi, karena ini juga menjadi satu hal yang penting dan urgent di masa sekarang. Kita melihat dari statistikanya, kita melihat dari prosentase peningkatan penderita gangguan kejiwaan yang bukan hanya jumlahnya tapi secara umur itu juga semakin muda yang mengalami begitu. Jadi kita memang perlu mengadakan itu. Jadi itu dari sisi penggeraknya atau aktivisnya. Lalu dari sisi penderitanya. Penderitanya ini juga perlu dikuatkan, diberi pemahaman seperti saat ini juga begitu. Bahwa yang kamu derita itu bukan karena kamu kurang iman, bukan karena kamu dihukum oleh Tuhan, tapi ini sama dengan kondisi medis lainnya. Jadi dua-duanya harus dikuatkan. Sehingga kalau si penderita ini mendapat stigma negatif, dia lebih bisa tenang, dia lebih bisa stabil, lebih bisa menjawab, istilahnya seperti itu. Dan dia yakin bahwa ini adalah bukan karena salahku semata-mata begitu ya. Bukan karena dosaku begitu. Jadi ketika ada orang ngomong seperti ini seperti itu, edukasi ini penting begitu. Supaya dia nggak apa-apa kok, aku minum obat, nggak masalah kok gitu. Jadi harus dari dua sisi. Dan memang sekarang juga semakin banyak edukasi, konten yang membahas mengenai hal ini. Begitu. Jadi orang kalau misalnya dia tidak mau memperkaya pengetahuannya gitu ya, tidak mau melihat hal-hal yang urgent saat ini, yang fenomenal saat ini, ya itu berarti dia masih terbatas sekali untuk melayani orang lain karena yang dibutuhkan dia tidak paham begitu. Jadi harus mau merendahkan hati untuk mau belajar. Istilahnya seperti itu. Jadi harus dari dua sisi ya Bu Lydia. Terima kasih. Oke, Bu Shirley, ada dari Marlene tadi raise hand ya. Mungkin silakan Marlene, ada yang mau ditanyakan? Ya, makasih. Ini baru pertama kali ya saya join gabung sama grup site apa Sing With New Network. Eyes. Terus setelah itu saya mau terima kasih ya, maksudnya apa dalam arti walaupun awalnya saya sudah diajak tapi saya masih menolak ya karena saya masih ragu komunitas ini tuh untuk menjatuhkan saya sebagai apa sih seorang penyintas gitu ya depresan atau untuk membangun gitu ya membangun pribadi saya yang lebih baik lagi. Ternyata kemarin ini waktu ketemu sama salah satu teman di sini luar biasa perubahannya tuh positif banget dan saya pengen lebih kenal grup ini. Apakah di sini ada grup, maksudnya ada grup WhatsApp baru atau memang kita setiap kali pertemuan seperti ini pembahasannya gitu Bu? Lebih ke Silakan dijawab Coach Jeffrey atau Kak Firda. Nanti akan dikontak ya Marlene, yang kita ada kontaknya ya. Nanti juga di informasi di pengumuman akan dikasih tahu ya. Oke, Marlene, sip. Oke. Terima kasih. Ini ya, terima kasih Marlene. Untuk pertanyaan terakhir, kita sangat berterima kasih ya atas antusias Bapak Ibu semua ya. Ini mungkin yang terakhir karena limit waktu juga, jadi kita batasin, mohon maaf. Nah ini untuk yang raise hand, Rifai Chen mungkin boleh, silakan mau bertanya. Ya, Bu, sebenarnya saya ada tulis ke pertanyaan di ruang chat ya. Iya, benar-benar Pak, ada pertanyaan di ruang chat ya. Ya, Saya betul. baca seperti itu ya pertanyaannya ya Pak ya. Betul. Sebentar, saya lihatkan ya. Ini ya, ini tidak mau minum obat dan sering denial. Bagaimana cara menyadarkan mereka untuk yang penderita skizofrenia ya? Support sistemnya lengkap, keluarga dan teman support, tapi dia sendiri yang nggak mau. Nah ini bagaimana Bu Shirley kita cara untuk menanganinya, menyadarkan? Kalau dari pengalaman saya itu, saya ada ketemu dua jenis orang yang berbeda dengan satu penyakit yang sama. Dua-duanya mengalami halusinasi. Oke. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan.
Yang perempuan sangat patuh, diam, tapi dia masih bisa mendengar instruksi, disuruh makan obat, dan dia semakin baik. It's okay, fine gitu. Di support, fine, nggak ada stigma-stigma yang melekat terlalu gimana. Tapi sebaliknya yang laki-laki justru sebaliknya di support, denial, support, denial, support, denial. Gua gak ada masalah, disuruh makan obat tuh kayak disuruh makan racun, segala macam gitu loh. Jadi bagaimana gitu. Jadi gua lihat nih ada campur satu sisi secara biologis, tapi satu sisi itu juga ada masalah sifat dari mereka sendiri gitu loh. Gimana? Ya, baik. Dalam gejala psikotik, semakin berat gejalanya, semakin buruk tilikan dirinya. Tilikan diri itu salah satu item gejala. Tilikan diri ini bisa buruk, bisa baik. Tilikan diri buruk berarti dia tidak menyadari kalau mereka sakit. Sehingga kalau tidak menyadari kalau mereka sakit, mereka tidak mau minum obat. Malah kalau suruh minum obat, aku nggak sakit kok, yang sakit kamu aja yang minum obat. Diajak ke dokter, kamu aja yang ke dokter, begitu. Karena tilikan dirinya tuh buruk. Tapi ada yang tilikan dirinya sudah baik, begitu. Maka ini tilikan diri baik ini dia akan minum obat nurut, gitu. Kalau yang tilikan dirinya buruk, dia akan paranoid. Minum dicek, ini jangan-jangan dimasukin obat nih, gitu ya. Makanan dicek, bahkan nggak mau makan kalau dikasih sama orang rumah, karena berarti itu akan sudah dimasukin obat, begitu. Iya, Itu persis, benar. ya, Ya. karena itu tilikan dirinya buruk. Jadi semakin berat psikotiknya atau semakin berat skizofrenianya, gejala psikotiknya berat, maka dia akan semakin tidak sadar bahwa dia sakit, gitu. Jadi mungkin ini bisa melibatkan orang yang dia takuti atau dia segani untuk meminumkan obat. Tapi ketika ini sudah tidak berfungsi, mungkin dia butuh dirawat dulu, mungkin dia butuh direhab dulu, seperti itu. Sampai kemudian bisa minum obat, ketemu dengan orang-orang, kalau direhab ya, ketemu dengan orang-orang atau di RSJ, ketemu dengan orang-orang yang sama-sama minum obat. Kenapa sih kok minum obat gitu? Dibiasakan gitu. Jadi ketika terbiasa, kemudian nanti kita melihat, nih loh, ketika kamu minum obat gejalamu tuh menurun, kamu membaik, kamu bisa aktivitas, kamu mending nggak minum obat tapi direhab, nggak minum obat tapi dirawat, atau kamu minum obat tapi kamu bisa berfungsi gitu. Ketika itu sudah membaik gejalanya, kita bisa beri omongan, beri masukan seperti itu. Tapi kalau masih berat, kita hanya akan berdebat saja dan tidak akan bisa masuk dalam pikirannya gitu. Oke, Begitu, baik. Mbak? Terima kasih. Ya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, Bu Shirley, kalau Ya. untuk materi, bahan materi makalah atau nomor Bu Shirley mungkin nanti bisa japri ke Pak Jeffrey kali ya Bu ya. Ya. Nanti akan diarahkan untuk mungkin Pak Jeffrey bisa chat di kolom chat ya untuk nomor Pak Jeffrey. Jadi bisa Bapak Ibu semua hubungi beliau ya. Nah, sebelum kita menutup, berarti terima kasih Bu Shirley atas sharingnya pada malam ini sangat memberkati ya. Mungkin Bapak Ibu semua, teman-teman semua terberkati. Saya sendiri terberkati sekali ya. Jadi banyak mendapat pemahaman baru tentang untuk penyintas skizo. Jadi bekal ilmu ya untuk mendampingi yang penyintas gitu. Mungkin bagi para caregiver yang di sini ini sangat bagus sekali ya untuk kita sama-sama belajar seperti ini. Nah, untuk sebelum kita menutup, ada beberapa pengumuman. Untuk yang pertama, grup Seeing with New Eyes memiliki untuk ini ya website ya. Jadi www.seeingwithneweyes.id. Jadi di dalam website ini Bapak Ibu ada materi-materi yang bagus banget, lengkap juga ya. Jadi bisa dikunjungi. Jadi bisa untuk belajar juga dari sini gitu ya untuk mendapatkan pemahaman ya, pemahaman tentang belajar ilmu tentang mental health. Yang kedua, untuk YouTube channel Seeing with the New Eyes memiliki YouTube channel yaitu Seeing with New Eyes strip 777. Nah, di sini YouTube channel ini untuk materi rekamannya ini untuk rekaman seminar pada hari ini malam ini
akan diupload di YouTube. Jadi mungkin bisa subscribe ya Bapak Ibu ya, silakan. Jadi dan kegiatan PD dan kegiatan training. Jadi setiap hari Senin jam 9 pagi, setiap Jumat jam 19.30, sama ada untuk training jam 7 malam itu akan di upload juga di sini ya. Jadi untuk video-videonya rekamannya akan diupload. Jadi silakan subscribe. Yang ketiga, untuk WhatsApp, nah ini ya, mungkin tadi yang ada bertanya untuk volunteer, untuk apa namanya menjadi pengen berjoin ya di grup kita, silakan. Kami persilakan, senang hati kami sambut Bapak Ibu semua. Jadi grup kita ini ada untuk chatnya ini ada 2 WhatsApp grupnya ya, WhatsApp grupnya ada 2 di kolom chat ada ditampilin, silakan bisa diklik ya. Nah itu ada 2, ada yang satu arah dan ada yang 2 arah. Untuk masuk yang kedua arah, Bapak Ibu mungkin boleh join dulu di satu arah ya, Japri ke Pak Jeffrey. Nanti akan diarahkan lebih lanjut karena kita perlu ngobrol-ngobrol ya untuk 2 arah ya. Jadi mungkin lebih kenal, lebih familiar. Nanti kita joinkan, pasti kita joinkan karena kita sangat welcome dengan Bapak Ibu semua. Dan yang terakhir untuk pengumumannya, untuk Rumah Pemulihan Evata, nah ini tadi ada bertanya untuk yang Ibu Shirley, beliau adalah di ini ya co-founder dari Rumah Pemulihan Evata, ada di Salatiga ya Bu ya untuk Rumah Pemulihan Evata ya. Nah bisa di ini ada untuk websitenya, ada Instagramnya, mungkin bisa untuk di website di rumahpemulihanevata.org. Demikian Bapak Ibu untuk pengumuman. Sebelum kita akhiri untuk seminar kita pada malam ini, terima kasih sekali lagi ya Bapak Ibu untuk partisipasinya, kesediaannya hadir, belajar bersamanya, biar apa yang ilmu yang didapatkan dapat kita aplikasikan. Sebagai penutup doa, sebelum kita akhiri, saya persilakan Pak Jeffrey, silakan Pak. Kita nyanyikan Bapak terima kasih ya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di dalam surga, kami datang ke dalam tata anugerah-Mu Tuhan, bersyukur pada malam hari ini Tuhan untuk momen yang kami boleh sama-sama berkumpul Tuhan, belajar dari Ibu Shirley Tuhan. Kami dibukakan Tuhan, kalau Tuhan izinkan ada teman-teman kami, sahabat kerabat ataupun diri kami yang mengalami schizofren. Kami tahu Tuhan bahwa itu ada anugerahnya sendiri Tuhan, walaupun kami seringkali nggak mengerti Tuhan, tapi seringkali Tuhan bisa memakai mereka Tuhan untuk menyatakan kuat kuasa Tuhan, gimana mereka juga Tuhan boleh menjadi satu mercusuar, gimana kami juga harus belajar mengasihi Tuhan. Tuhan tolong Tuhan supaya di dalam pergumulan teman-teman dengan schizofren, baik itu gangguan kesehatan mental yang lainnya juga dengan bipolar, dengan schizoafektif, atau depression, atau apapun Tuhan. Tuhan tolong kami semua Tuhan, supaya kami terus mengandalkan Tuhan, dan supaya kami juga tahu kalau Tuhan izinkan dulu di dalam daging, di dalam diri kami Tuhan, supaya kami menyadari bahwa kami perlu bergantung pada Tuhan, dan bergantung pada anugerah-Mu, dan itu satu kebaikan Tuhan. Walaupun sepertinya penderitaan itu seperti yang jelek, tapi sebenarnya ada satu sisi keindahan yang seringkali kami sulit melihat. Dan Tuhan berkati Tuhan setiap kami Tuhan. Dan kami juga berdoa juga Tuhan untuk Ci Shirley Tuhan, pakai dia dengan luar biasa Tuhan di Rumah Pemulihan Evata, di dalam pelayanannya Tuhan, terus menjadi berkat bagi banyak orang-orang dengan gangguan kesehatan mental. Berkati juga untuk suaminya Pendeta David, berkati pelayanan mereka semua Tuhan, makin menjangkau orang lebih banyak lagi Tuhan, supaya Injil Tuhan diberitakan kepada orang-orang yang bergumul dengan remuk hati, bergumul dengan susah, bergumul supaya cahaya kemuliaan Kristus, harapan di dalam Kristus diberitakan kepada mereka. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk persekutuan kami di malam hari ini Tuhan. Ya Tuhan memberkati kami sebentar lagi Tuhan, istirahat kami masing-masing. Memberkati kami sebentar lagi juga akan berpisah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.
Amin. Thank you, Bu Terima Shirley. Thank you, kasih. Pak. Sama-sama, Tuhan berkati. Terima kasih untuk semua ya. Selamat Thank you. Selamat malam. malam. Benar ya. Ya, Izin pamit. pamit. Terima kasih. Thank Ya, you semuanya. Tuhan Thank you berkati semua. ya. Bapak Ibu. Ya. iya. Terima kasih Bu Devi, Bu Shirley. Ketemu lagi. Yuk, Iya. Terima kasih. yuk pamitan ya semua ya. Kita Iya.